Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada pada pertemuan yang ke-15. Kita membahas bab 26 dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masih membicarakan tentang perdukunan, kemudian ramalan dan atau tukang ramal dan yang semacamnya. Disebutkan oleh Syekh di sini pada bab ke-26 ini dari Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu'. Kalimat yang disampaikan oleh Imran ibnu Husain ini disandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara, bukan termasuk dari golongan kami orang yang melakukan tatayyur, yaitu dia berusaha untuk mengetahui apa yang akan menimpa dia dengan menggunakan media burung. Seperti pada pertemuan yang lalu kita sempat bahas, tatayyur itu adalah perilaku orang-orang jahiliyah dikala mereka akan melakukan suatu perjalanan penting atau melakukan perbuatan penting, kegiatan penting, maka dia mengambil seekor burung, dia lemparkan. Jika terbangnya ke kanan, ke depan, maka ini menandakan pekerjaan yang akan dia lakukan itu akan mendapat keberhasilan. Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, ke belakang, atau tidak terbang sama sekali, maka ini menandakan bahwa perbuatan yang akan dia kerjakan akan mengalami kegagalan. Atau meminta untuk dilakukan tatayyur untuknya, minta jasa orang lain untuk melakukan tatayyur. Atau orang yang melakukan praktek perdukunan atau meminta jasa kepada dukun untuk melakukan praktek perdukunan untuknya. Atau orang yang melakukan praktek sihir atau meminta kepada penyihir untuk membantu dia dalam jasa sihirnya untuknya. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendatangi seorang dukun kemudian dia membenarkan perkataannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini diterangkan, qala al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi mengatakan, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruqi wa makani ad-dhalati wa nahwi dhalik. Jadi al-Baghawi menerangkan bahwa al-arraf itu atau peramal itu adalah orang yang mengaku dirinya itu mengetahui banyak hal, dengan menggunakan isyarat-isyarat yang dipergunakan untuk mengetahui barang yang dicuri misalnya, atau tempat barang yang hilang dan yang semacamnya. Jadi orang itu datang kepada dia menanyakan misalnya tempat atau barang yang hilang, atau orang yang hilang misalnya. Kemudian oleh si peramal ini atau si dukun ini dia melihat dengan media-media tertentu melalui jasa syaitan, dia melihat apa yang diminta untuk dilihat, itu berkaitan dengan barangnya yang hilang atau semacamnya, sehingga kemudian dia bisa menyebutkan tempat atau letak di mana barang itu berada. Waqila huwal kahin, dan dikatakan juga dia adalah al-kahin, dukun. Jadi al-arraf atau al-kahin tidak jauh beda. Kemudian dikatakan di sini wal kahinu huwallazi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Al-kahin, peramal atau dukun, itu adalah orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, dalam hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti meramal nasib untuk orang, nasibnya di masa yang akan datang, maka ini termasuk dari kahin. Waqila, ada juga yang mengatakan alladzi yukhbiru amma fid dhamir, yaitu orang yang bisa mengabarkan apa yang disimpan dalam hatinya. Waqala Abul Abbas Ibnu Taimiyah al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Jadi al-arraf itu adalah salah satu nama untuk dukun
ya, wal munajjim dan al munajjim. Al munajjim itu ahli astrologi, ya, ahli ilmu dukun yang bersifat menggunakan bintang-bintang untuk tujuan meramalnya atau untuk wasilah meramalnya. Warramal, ya, orang-orang yang ya menggambar di tanah, ya, untuk menunjukkan nasib seseorang, ya. Dan siapapun dari mereka orang yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui tentang berbagai macam perkara-perkara, ya, mengetahui tentang perkara-perkara, termasuk di sini adalah mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Ya, siapapun orang yang mengaku dirinya mengetahui hal yang gaib, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masa datang atau nasib seseorang di masa yang akan datang kelak, maka ini adalah disebut dengan arraf, ya, juga disebut dengan kahin. Kemudian waqala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fin nujum ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkenaan dengan suatu kaum yang mereka itu menulis huruf abajad, ya, menulis alif, ba, jim, dal gitu, ya, yang diputus-putus gitu dalam rangka untuk meramal gitu, ya. Wa yanzuruna fin nujum, dan mereka melihat bintang-bintang untuk meramal pula. Kata Ibnu Abbas mengomentari orang-orang seperti ini, ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Ya, aku tidak memandang orang yang mengerjakan hal itu, ya, nanti dia mendapatkan bagian keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru orang-orang yang melakukan seperti ini akan mendapat kerugian di dalam hidupnya. Ya, jadi inilah, ya, gambaran-gambaran mengenai contoh-contoh praktek-praktek sihir, praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek perdukunan yang hal ini dilarang dan wajib untuk dijauhi. Baik orang itu mendatangi dalam rangka untuk bertanya atau menggunakan jasa dukun, peramal dan semacamnya, atau tukang ramal, tukang dukun itu sendiri yang mempraktekkan, ya, ilmu perdukunannya, maka kedua-duanya termasuk golongan orang yang merugi. Ini yang bisa kita, ya, sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.